Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kelas 10, baik kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS dimanapun Anda berada saat ini. Alhamdulillah kalian saat ini sudah menjadi keluarga besar Man Ihsan Cendekia Lombok Timur. Bapak ucapkan selamat kepada kalian. Dan semoga kalian bisa mengikuti semua pembelajaran maupun kegiatan yang diadakan oleh Man Ihsan Cendekia Lombok Timur, baik yang melalui online maupun melalui offline atau tatap muka langsung. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin memperkenalkan dulu kepada kalian nama Bapak, yaitu Slamet Triadi. Ya, bisa dilihat biodatanya ya. Nah, Bapak di sini memegang mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS. Matematika wajib yaitu salah satu mata pelajaran di tingkat MA maupun SMA ya. Nah, matematika wajib ini materinya sama ya untuk semua jurusan, baik matematika, baik IPA maupun IPS. Makanya dinamakan matematika wajib, artinya wajib diambil oleh yang jurusan IPA maupun IPS. Sedangkan untuk IPA sendiri ada tambahannya yaitu matematika pemilihan. Namun Bapak sendiri hanya ngajar matematika wajib. Nah, untuk matematika wajib ini yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini ada beberapa bab ya. Untuk semester 1 materinya yang pertama itu adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, nanti yang akan dipelajari di bab 1 ini yaitu apa itu konsep nilai mutlak, kemudian apa itu persamaan nilai mutlak, apa itu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, itu yang nanti yang akan kita bahas ya. Kita bahas nanti melalui video pembelajaran online ya. Nah, kemudian di bab 2 nanti ada materi persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Seperti apa nanti yang persamaan rasional dan persamaan irasional atau pertidaksamaannya nanti akan kita bahas. Kemudian bab ketiga nanti materinya adalah sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTP. Kalau dulu waktu SMP atau MTS kalian sudah mempelajari SPLDP yang sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, di kelas 10 ini kita tingkatkan menjadi 3 variabel. Kurang lebih cara penyelesaiannya sama dengan 2 variabel. Kemudian bab terakhir untuk semester 1 yaitu sistem pertidaksamaan 2 variabel. Yang materi sebelumnya itu adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian yang berikutnya yaitu sistem pertidaksamaan. Jadi menggunakan nanti kata lebih dari, kurang dari, dan sebagainya ya, yang 4. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di semester 1 kelas 10. Materi yang akan kita bahas antara lain yang pertama yaitu tentang fungsi. Ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi rasional. Ini sudah kalian dapatkan dulu waktu SMP atau MTS terkait dengan fungsi relasi dan fungsi. Nanti itu akan kita pelajari, tapi lebih kita kembangkan lagi ya. Kemudian yang kedua, yaitu nanti ada fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yaitu fungsi komposisi itu adalah penggabungan 2 atau lebih fungsi menjadi satu, itu namanya fungsi komposisi. Dan ada fungsi inverse atau fungsi kebalikan.
Kemudian yang ketiga itu adalah trigonometri. Nah, mungkin trigonometri ini asing bagi kalian karena trigonometri ini kalian belum pernah belajar di SMP atau MTS. Trigonometri itu nanti berkaitan dengan sudut, kemudian segitiga. Ya. Kalau yang biasa kalian kenal ya, atau mungkin sudah kalian kenal sebelumnya, yaitu terkait sinus, kosinus, tangen, ada kotangen, dan sebagainya. Nanti yang akan kita pelajari di trigonometri. Trigonometri ini lumayan panjang pembahasannya, makanya di semester 2 ini hanya 3 bab. Paling banyaknya materi nanti di trigonometri. Nah, trigonometri ini terutama untuk kalian yang ngambil jurusan IPA akan terus kalian pakai nanti sampai kelas 11. Jadi kalian harus benar-benar kuasai materi ini. Nah, oke, itu aja untuk materi yang akan kalian pelajari di kelas 10 ya. Yang perlu Bapak jelaskan lagi yaitu terkait bagaimana penilaian kita di Insan Cendekia Lombok Timur. Penilaian kita terbagi menjadi 2 secara umum ya. Ada penilaian harian, kemudian ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Penilaian harian ini nanti tergabung didapat dari nilai tugas, ulangan harian atau penilaian harian, kemudian misalnya nilai keterampilan. Kalau nilai keterampilan lain ya, nanti nilai keterampilan itu dipisah sendiri karena ada nilai khusus keterampilan. Jadi nilai harian itu ada nilai tugas, kemudian ada ulangan harian atau penilaian harian itu. Nah, itu nanti digabung, diolah. Nah, kemudian nanti kalau misalnya di ulangan harian misalnya kalian tidak tuntas, atau di KD tertentu kalian tidak tuntas, kalian bisa minta remedi kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Begitu juga dengan PAS. PAS itu nanti juga ada remedinya, tergantung guru yang bersangkutan ya. Untuk bobot persentasenya, nilai penilaian harian itu 70%, kemudian pasnya 30%. Jadi nanti nilai raport itu didapat dari 70% nilai ulangan harian atau penilaian harian, kemudian 30% itu nilai pas kalian. Nah, itu nanti yang akan digabung. Itu terkait nilai ya. Kemudian berikutnya KKM untuk matematika wajib sendiri yaitu 75 ya. Nah, itu harus kalian capai. Kalau misalnya nilai kalian kurang dari itu, silahkan kalian minta remedi. Oke, itu aja terkait pembelajaran matematika. Oh ya, satu lagi mengenai buku pegangan yang akan kita pakai. Buku pegangan silahkan kalian cari sendiri, bebas ya, bisa cari di internet, bisa beli buku di toko buku. Namun untuk latihan soal, biasanya Bapak menggunakan buku PR Matematika yang terbitan Intan Pariwara. Kurang lebih sampulnya seperti ini. Biasanya ini hanya untuk kita pakai latihan soal. Kalau materi, nanti silahkan kalian cari. Soalnya untuk pembelajaran online ini, Bapak akan buatkan video pembelajaran ya. Nanti setiap video silahkan kalian tonton karena nanti pasti ada tugas. Nah, tugasnya tolong diselesaikan tepat waktu. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.